Halo guys, selamat datang di channel Ada Film. Kali ini kita akan mengulas film Squid Game episode ke-9. Tentu teman-teman semua penasaran kan seperti apa kelanjutannya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, next, langsung saja ke filmnya. Episode ke-9 Squid Game dimulai seperti awalnya dengan melihat aturan permainan Squid yang dimainkan sebagai anak-anak. Dua pesaing yang tersisa untuk tantangan terakhir ini, Sang-woo dan Gi-hun, semuanya bermuara pada ini. Mereka akan bermain cumi-cumi dan masing-masing akan berada di sisi penyerang atau pertahanan yang berlawanan. Namun Gi-hun memilih menyerang. Dengan para penonton VIP dari atas, frontman menambahkan narasi tambahan menegaskan bahwa game ini adalah yang paling fisik dan kekerasan sejak masa kanak-kanak. Ada beberapa aturan dengan yang satu ini, tetapi hanya beberapa. Gi-hun memiliki pisau saku yang ingin dia gunakan untuk mencoba dan memenangkan permainan ini. Saat hujan turun, kedua pria itu melepaskannya. Pukulan keras dilakukan sementara Sang-woo berhasil mengambil pisau dan menusuk Gi-hun beberapa kali. Namun itu tidak cukup untuk membunuh, yang digagalkan Gi-hun dengan menggigit sepotong kaki lawannya. Menggunakan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun menariknya keluar dan tampaknya akan menikam Sang-woo. Akan tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia membiarkan pria itu hidup sementara. Gi-hun berjalan ke garis finish, tapi dia tidak bisa melewatinya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memberlakukan aturan 3 dan mengakhiri permainan di sini. Dengan melakukan itu, ini berarti dia menyerahkan hadiah uang sepenuhnya untuk menyelamatkan temannya. Hanya saja, Sang-woo memaksa tangannya dan menikam dirinya sendiri di leher dan menyuruh Gi-hun untuk membantu ibunya sebelum meninggal. Dan saat dia melakukannya itu, Gi-hun secara default dinyatakan menang. Dengan permainan berakhir dan Gi-hun ditutup matanya, dia duduk di limusin dengan frontman. Frontman menyebutkan bagaimana permainan ini mirip dengan bertaruh pada kuda sebelum akhirnya membius Gi-hun dan mendorongnya ke jalan. Dan di dalam mulutnya ada kartu kredit. Gi-hun menggunakan kartu di dalam terminal dan memeriksa saldonya. Nomor PIN-nya 0456. Dan saldo yang terdapat di kartu kredit tersebut 456 miliar won, dan ia menarik 10.000 won saja. Setelah cobaan ini, Gi-hun mampir ke lingkungan lama dan menemukan ibu Sang-woo. Dia menyerahkan beberapa makarel sementara Gi-hun tetap diam, tidak bisa menceritakan berita yang memilukan tentang nasib putranya. Gi-hun pulang ke rumah di mana dia menemukan ibunya terbaring di lantai. Meskipun melakukan semua yang dia bisa untuknya, ibunya telah meninggal. Dia meluknya sebaik mungkin, berjuang untuk menahan air mata saat dia meratapi kepergiannya. Sayangnya, Gi-hun belum bisa membantu ibunya yang jelas-jelas sudah meninggal. Kita kemudian maju 1 tahun kemudian. Gi-hun adalah pria yang berubah dan dipanggil untuk menemui manajer bank.
Dia ingin mencoba dan membantunya menumbuhkan aset keuangannya, tapi Gi-hun tidak memilikinya. Dia belum menyentuh uang itu sejak memenangkannya dan sebagai gantinya meminta manajer bank untuk 10.000 won. Dia menuju ke dermaga dan dia menggunakannya untuk membeli mawar. Hanya saja yang menempel pada mawar itu adalah amplop hitam dengan pita merah dan di dalamnya ada kartu nama dengan tulisan 24 Desember 11.30 malam Sky Building lantai 77 tertulis dan pengirimnya Gan Bumu. Sekarang meskipun kita tidak secara eksplisit diberitahu, sepertinya dia belum melunasi rentenir atau pinjaman banknya. Meskipun demikian, yang terakhir dapat secara otomatis ditangani melalui sejumlah kecil bunga yang terakumulasi di akunnya. Gi-hun pun tiba di apartemen mewah tepat waktu, di mana ia menemukan Inam hidup. Gi-hun benar-benar terkejut, tidak dapat menerima bahwa pria ini masih hidup. Namun, kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa Inam sebenarnya adalah bagian dari semua ini dan membantu mengatur permainan. Seperti yang dia katakan sendiri, dia mencari nafkah dari meminjamkan uang kepada orang lain. Dia memanggil Gi-hun karena dia menyadari bahwa dia belum menghabiskan uang yang dia menangkan. Inam menanyai dia, percaya Gi-hun sangat menderita karena rasa bersalah atas semua orang yang telah kehilangan nyawa mereka dalam permainan. Sekarang, berdasarkan apa yang ditemukan Junho atau detektif di arsip dan monolog kecil Inam yang mengikutinya, aman untuk mengasumsikan bahwa game-game ini dimulai pada awal 90-an. Sejak itu selalu ada satu pemenang dan sepertinya pemenang itu bisa menjadi anggota staf boneka seperti frontman. Dan kemudian ia tersedot kembali ke dalam permainan dengan satu atau lain cara. Namun saat itu Inam dan sejumlah teman kaya berkumpul dan memutuskan untuk menemukan cara yang lebih produktif dalam membelanjakan uang mereka. Dengan lebih banyak uang daripada yang mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka semua menyiapkan rangkaian permainan ini. Para PIV sebenarnya adalah mereka yang bertanggung jawab atas permainan, mempertaruhkan uang pada orang-orang seperti kuda. Mereka menciptakan game ini sebagai cara untuk bersenang-senang. Gi-hun cukup jijik, tetapi Inam dengan cepat mengingatkannya bahwa 99% orang bersedia menandatangani kontrak mereka dengan tersendiri dan tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari permainan ini. Sementara latar belakang di balik masuknya Inam adalah sebuah kebohongan. Ada beberapa hal yang masih terdengar benar. Dia memiliki tumor, dia sekarat dan tidak akan hidup lama. Inam memutuskan untuk bergabung dan bermain game. Kali ini, dia ingin merasakan kegembiraan dalam berhubungan dengan orang lain daripada hanya menonton dan sekarat. Lagi pula, jika dia akan mati, mengapa tidak merasakan kegembiraan dalam prosesnya? Jika Anda ingat saat bermain lampu merah, lampu hijau selama episode pertama, pria itu memiliki seringai lebar di wajahnya sepanjang waktu. Bergabung dan bermain dengan Gi-hun selama tantangan keempat memungkinkan dia untuk mengingat semua momen yang telah dia lupakan dalam hidupnya sejak lama. Inilah mengapa Gi-hun bisa maju dan mengapa Inam mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun tembakan ini jelas merupakan umpan. Saat jam berdentang tengah malam, Inam meninggal. Kali ini benar-benar meninggal. Sekarang Inam menjadi bagian dari permainan juga, menjelaskan mengapa dia awalnya memilih untuk tidak melanjutkan bermain selama episode pertama.
mengingat ini seharusnya menjadi proses demokrasi. Dia tidak ingin menghalangi ini. Satu kilas balik lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa dia juga dikenal sebagai tuan rumah dari permainan ini, yang menjelaskan mengapa permen mengambil alih saat dia tidak ada. Gi-hun akhirnya mengetahui kebenaran tentang permainan dan asal-usulnya. Ia mengalami transformasi drastis. Dia memotong rambutnya dan dicat merah, berangkat untuk membantu Cheol, saudara laki-laki Sae-byuk. Dia membawanya ke ibu Sang-woo dan memintanya untuk menjaganya. Saat dia berjalan pergi, ibu Sang-woo membuka koper untuk menemukannya benar-benar penuh dengan uang tunai dengan catatan yang menyertainya. "Ini uang saya berutang pada Sang-woo," tulisnya di kertas. Dalam perjalanan ke bandara setelah menelpon Gyeoyong, Gi-hun memperhatikan pengusaha busuk yang sama sebelum bermain dengan pria malang di luar. Bertukar tamparan dan menampar amplop, Gi-hun menyerbu melintasi platform tetapi merindukan pria itu saat dia naik kereta dan melarikan diri. Namun untuk korban yang tidak curiga, Gi-hun mengambil kartu namanya dan menuntut agar dia tidak bersaing. Di bandara, Gi-hun yang marah menelpon frontman dan berjanji bahwa dia akan membayar apa yang terjadi padanya dan yang lainnya. Alih-alih menaiki pesawat, dia berbalik dan berjalan pergi, bertekad untuk melawan dan mengakhiri ini untuk selamanya.